Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di mata pelajaran kimia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum dasar kimia dan reaksi pembatas. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama yaitu ada hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa atau disebut juga dengan hukum Lavoisier merupakan hukum yang ditemukan oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1789. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut atau dalam sistem tertutup. Dengan demikian, artinya massa dari suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap maupun konstan. Hukum kekekalan massa pun digunakan untuk menyatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, akan tetapi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Sekarang kita akan membahas contoh soal dari hukum kekekalan massa. Di sini terdapat 12 gram unsur magnesium bereaksi dengan 16 gram unsur sulfur, membentuk senyawa magnesium sulfida. Pertanyaannya, berapakah massa magnesium sulfida yang dihasilkan, serta tuliskan persamaan reaksinya. Penyelesaian dari soal tersebut dapat kita lakukan yang pertama yaitu menuliskan apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Di antaranya massa magnesium sebesar 12 gram, massa sulfur 16 gram, sedangkan yang ditanya itu massa magnesium sulfida. Untuk menjawab dari soal tersebut, hal pertama yang kita lakukan itu menuliskan persamaan reaksinya, di mana unsur magnesium direaksikan dengan unsur sulfur akan menghasilkan senyawa magnesium sulfida. Nah, di sini sesuai dengan prinsip hukum kekekalan massa, di mana massa dari unsur sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Di sini massa dari unsur magnesium sebesar 12 gram dan massa unsur sulfur sebesar 16 gram, sehingga dapat kita simpulkan bahwa massa dari senyawa magnesium sulfida yaitu 28 gram. Hal tersebut diperoleh dari jumlah di mana massa dari magnesium dan massa dari sulfur sebesar 28 gram jika dijumlahkan, sehingga massa senyawa magnesium sulfida yang dihasilkan sebesar 28 gram. Hukum yang kedua yaitu ada hukum perbandingan tetap. Sesuai dengan namanya, hukum perbandingan tetap ini ditemukan oleh Joseph Louis Proust, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis. Dilakukan serangkaian percobaan oleh Proust saat dari tahun 1797 hingga 1804, yang kemudian menjadi bukti-bukti dari lahirnya hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust menyatakan bahwa pembentukan senyawa mempunyai komposisi tidak seimbang atau perbandingan massa dari unsur-unsur di dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, di sini disajikan contoh soal mengenai hukum perbandingan tetap. Gas hidrogen dan oksigen akan bereaksi membentuk air, memiliki perbandingan massa atom hidrogen dengan massa atom oksigen dalam air yaitu 1:8. Jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi sebanyak 10 gram, berapakah massa air yang dihasilkan? Nah, dari soal ini dapat diketahui bahwa perbandingan atom hidrogen dan oksigen itu 1:8, massa hidrogennya yaitu 10 gram, sedangkan yang ditanya itu massa air. Dapat kita selesaikan di sini soalnya melalui massa hidrogen berbanding massa oksigen yaitu 1:8, di mana untuk massa hidrogennya 10 gram. Jadi untuk mengetahui massa oksigennya kita dapat mengalihkan 8 atau perbandingan dari massa oksigen dikali massa hidrogen yaitu 10 gram sehingga dihasilkan massa oksigennya sebesar 80 gram. Nah, dari situ kita dapat menghitung berapa massa air yang dihasilkan melalui massa hidrogen ditambah massa oksigen sama dengan massa air. Sehingga massa hidrogennya itu 10 gram ditambah massa oksigen 80 gram. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa massa air yang terbentuk yaitu 90 gram. Kemudian yaitu ada hukum kelipatan perbandingan. Hukum kelipatan perbandingan ini sering disebut juga dengan hukum Dalton, yang merupakan hukum yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Dalton pada tahun 1803.
Hukum kelipatan perbandingan ini atau hukum Dalton menyatakan bahwa jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa dari salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan suatu bilangan bulat yang sederhana. Selanjutnya kita bahas contoh soalnya yuk. Di sini disajikan unsur fosfor dan oksigen yang direaksikan membentuk dua jenis senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosfor. Lalu 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Berapakah perbandingan antara unsur oksigen dan fosfor pada senyawa 1 dan 2? Penyelesaiannya dapat diketahui bahwa dalam soal tersebut yang diketahui adalah massa senyawa 1 sebanyak 55 gram, massa fosfor pada senyawa 1 yaitu 31 gram, sedangkan massa senyawa 2 yaitu 71 gram, dan massa oksigen yaitu 40 gram. Yang ditanyakannya yaitu berapakah perbandingan antara unsur oksigen dan fosfor baik di senyawa 1 maupun di senyawa 2. Penyelesaiannya yang pertama kita menghitung massa oksigen pada senyawa 1 melalui cara yaitu 55 gram yang merupakan total massa senyawa 1 dikurangi 31 gram yang merupakan massa dari fosfor, di mana diketahui hasilnya itu 24 gram untuk massa oksigen pada senyawa 1. Selanjutnya kita menghitung dari massa fosfor pada senyawa 2 dengan cara 71 gram yang merupakan massa total dari senyawa 2 dikurangi 40 gram yang merupakan massa oksigen pada senyawa 2. Hasilnya massa fosfor pada senyawa 2 yaitu sebesar 31 gram. Dari hasil tersebut, kita dapat menentukan perbandingan massa fosfor pada senyawa 1 dan 2, di mana pada senyawa 1 dan 2, massa fosfornya itu masing-masing 31 gram, sehingga massa fosfornya perbandingannya 31 banding 31 atau disederhanakan menjadi 1 banding 1. Sedangkan untuk perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 yaitu 24 banding 40, karena massa oksigen pada senyawa 1 itu 24 gram, sedangkan pada senyawa 2 itu 40 gram, sehingga kita sederhanakan menjadi 3/5. Sehingga untuk perbandingan massa fosfor pada senyawa 1 dan 2 yaitu 1 banding 1, sedangkan untuk perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2 yaitu 3/5. Hukum berikutnya yaitu ada hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume atau sering disebut juga dengan hukum Gay-Lussac merupakan hukum yang dikemukakan oleh ilmuwan asal Prancis pada tahun 1808 yaitu Joseph Louis Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac mengamati hubungan antara volume dan gas di dalam suatu reaksi kimia. Hukum perbandingan volume menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi akan membentuk perbandingan bulat dan sederhana. Menurut hukum perbandingan volume juga, perbandingan antara tekanan dan suhu awal sama dengan tekanan dan suhu akhir gas pada massa dan volume yang konstan, sehingga dapat dinyatakan melalui persamaan P1 dikali T1 sama dengan P2 dikali T2, atau tekanan mula-mula dikali dengan suhu mutlak mula-mula sama dengan tekanan akhir dikalikan dengan suhu mutlak akhir. Untuk hukum perbandingan volume, di sini disajikan salah satu contoh soal, di mana reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen membentuk suatu gas amonia. Jika volume nitrogen yang bereaksi 3 liter, berapakah volume hidrogen yang dibutuhkan dan volume amonia yang terbentuk pada kondisi suhu dan tekanan yang sama? Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa volume nitrogen sebesar 3 liter dan yang ditanyanya yaitu volume hidrogen yang dibutuhkan dan volume amonia yang terbentuk. Jadi untuk penyelesaiannya kita lakukan perbandingan volume gas nitrogen berbanding volume gas hidrogen berbanding volume gas amonia yang terbentuk yaitu 1/3 dan banding 2. Jika volume nitrogen sebesar 3 liter maka kita dapat menghitung volume gas hidrogennya melalui koefisien hidrogen dibagi dengan koefisien gas nitrogen dikalikan dengan volume nitrogen, di mana dari persamaan reaksi di atas diketahui bahwa koefisien
koefisien hidrogen yaitu 3 dan koefisien nitrogen yaitu 1. Sehingga 3 dibagi 1 dikali dengan 3 liter atau volume nitrogen menjadi 9 liter. Sehingga volume hidrogen yang diperoleh yaitu sebesar 9 liter. Untuk menghitung volume gas amonia yang terbentuk, kita dapat melakukan melalui cara koefisien gas amonia dibagi dengan koefisien gas nitrogen dikalikan dengan volume nitrogen, di mana di sini koefisien amonianya dari persamaan reaksi diperoleh 2 dan koefisien nitrogen itu 1, sehingga 2 dibagi 1 dikali 3 liter menghasilkan 6 liter. Nah, jadi volume hidrogen yang dibutuhkan adalah 9 liter dan volume amonia yang terbentuk adalah 6 liter. Yang terakhir yaitu ada hukum hipotesis Avogadro. Hukum hipotesis Avogadro ini sesuai dengan namanya, yaitu hukum yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Italia yang bernama Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Saat melakukan percobaannya, Amedeo Avogadro ini menemukan suatu partikel unsur tidak selalu dalam atom tunggal, akan tetapi dapat dalam berupa molekul unsur maupun terdiri dari 2 atau lebih atom. Hukum hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu serta tekanan yang sama, gas-gas dengan volume yang sama mempunyai jumlah molekul yang sama pula, sehingga persamaan dari hukum hipotesis Avogadro dinyatakan dengan V1 per N1 sama dengan V2 per N2, di mana di sini V menyatakan volume gas dalam satuan meter kubik, sedangkan N menyatakan banyaknya mol di dalam suatu gas yang mempunyai satuan mol. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bahas contoh soal dari hukum hipotesis Avogadro yuk. Pada suhu 25 derajat Celcius dengan 2 atmosfer, sampel dengan volume 6 liter menampung 0,5 mol gas. Berapakah volume akhir gas jika ditambahkan 0,25 mol lagi pada tekanan dan suhu yang sama? Nah, di sini penyelesaiannya diketahui bahwa V1 sama dengan 6 liter, N1 sama dengan 0,5 mol, N2 sama dengan 0,25 mol ditambah 0,5 mol, sehingga N2-nya sebesar 0,75 mol. Pada soal ini yang ditanyakan yaitu volume akhir atau V2. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui atau menggunakan persamaan hipotesis Avogadro yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2, di mana V1-nya itu 6 liter dibagi N1-nya itu 0,5 mol sama dengan V2 yang ditanya dibagi 0,75 mol atau N2-nya, sehingga dapat kita tukar posisinya menjadi V2 sama dengan 6 liter dikali 0,75 mol dibagi 0,5 mol, sehingga dapat kita ketahui bahwa volume akhir gas sebesar 9 liter. Setelah kita membahas hukum dasar kimia, selanjutnya yaitu reaksi pembatas. Reaksi pembatas merupakan zat yang jumlah partikelnya habis terlebih dahulu sehingga mengakibatkan suatu reaksi berhenti. Jadi, perbandingan jumlah mol tiap zat yang bereaksi tidak akan selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Akibatnya akan ada zat bereaksi yang akan habis bereaksi terlebih dahulu. Zat bereaksi tersebut disebut dengan reaksi pembatas. Nah, teman-teman, di sini ada langkah-langkah untuk kita dapat menentukan zat yang berperan sebagai reaksi pembatas. Yang pertama yaitu kita dituliskan persamaan reaksi dan disetarakan reaksinya. Yang kedua ditentukan jumlah mol setiap zat bereaksi. Yang ketiga dibagi mol setiap zat bereaksi dengan koefisien yang dimilikinya. Yang keempat, hasil bagi mol dengan koefisiennya yang terkecil merupakan reaksi pembatas. Sedangkan untuk hasil bagi mol dengan koefisien yang lain adalah zat bereaksi yang tersisanya. Yang kelima, dicari mol zat yang ditanyakan. Yang keenam, diubah mol tersebut menjadi gram atau liter sesuai dengan yang ditanyakan satuannya. Yang terakhir yaitu digunakan mol reaksi pembatas sebagai patokan untuk menghitung jumlah zat bereaksi yang habis, jumlah zat bereaksi yang tersisa, atau jumlah zat hasil reaksi yang terbentuk.
Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal mengenai reaksi pembatas. Sebanyak 2,7 gram aluminium dibakar dengan 3,2 gram oksigen, bersamaan reaksinya yaitu 4 aluminium direaksikan dengan 3 gas hidrogen, menghasilkan 2 senyawa aluminium oksida. Pertanyaannya, tentukan reaksi pembatasnya, berapakah massa aluminium oksida yang terbentuk, berapakah massa zat oksigen yang tersisa. Nah, di sini penyelesaiannya pertama kita setarakan dulu reaksi yang terjadi yaitu 4 aluminium direaksikan dengan 3 oksigen menghasilkan 2 aluminium oksida. Setelah itu kita tentukan mol aluminiumnya melalui rumus massa aluminium dibagi dengan atom relatif aluminium, di mana massa aluminiumnya itu 2,7 gram dibagi dengan AR aluminium itu 227 gram per mol. Hasilnya itu mol aluminium sebesar 0,1 mol. Yang kedua kita hitung mol oksigen. Caranya sama, yaitu massa oksigen dibagi dengan MR oksigen menghasilkan 3,2 gram dibagi 32 gram per mol, hasilnya yaitu mol oksigen 0,1 mol. Setelah diketahui mol aluminium dan mol oksigen, kita dapat menentukan reaksi pembatasnya melalui mula-mula, reaksi, dan sisa. Pada saat mula-mula, mol aluminium yaitu 0,1 mol dan mol oksigen sebesar 0,1 mol. Nah, saat reaksi, mol mula-mula tersebut dibagikan dengan koefisien masing-masing unsurnya, di mana untuk aluminium 0,1 mol dibagi dengan 4 menghasilkan 0,025 mol, sedangkan untuk reaksi oksigen yaitu 0,1 mol dibagi 3 menghasilkan 0,075 mol. Nah, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa hasil yang terkecilnya yaitu pada aluminium. Sehingga pada aluminium ini dapat dijadikan sebagai zat reaksi pembatas karena hasilnya lebih kecil daripada oksigen. Sehingga pada saat sisa, aluminium harus dinolkan atau dikosongkan atau habis bereaksi, sehingga karena dia berperan sebagai zat bereaksi pembatasnya. Nah, di sini pada oksigen dituliskan atau dikurangi 0,1 mol dikurangi 0,075 mol menghasilkan 0,025 mol. Sedangkan untuk sisa dari mol aluminium oksida yang tersisa yaitu 0,05 mol. Jadi, zat yang habis bereaksi adalah aluminium. Dengan demikian, zat yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah aluminium. Selanjutnya, kita akan menentukan massa aluminium oksida yang terbentuk dari hasil perhitungan reaksi sebelumnya. Dapat diketahui bahwa aluminium oksida yang terbentuk adalah 0,05 mol. Jadi, untuk massa aluminium oksida yang terbentuk adalah massa aluminium oksida sama dengan massa aluminium oksida dikali dengan massa relatif aluminium oksida, sama dengan 0,05 mol dikalikan 102 gram per mol, sehingga dapat diketahui bahwa massa aluminium oksida sebesar 5,1 gram. Nah, setelah itu kita menentukan massa zat oksigen yang tersisa. Dari perhitungan reaksi sebelumnya juga dapat diketahui bahwa zat oksigen yang tersisa sebesar 0,025 mol. Jadi, untuk massa oksigen yang tersisa dapat dihitung menggunakan rumus massa oksigen sama dengan mol oksigen dikali massa relatif oksigen sama dengan 0,025 mol dikalikan 32 gram per mol, sehingga massa oksigen yang tersisa sebesar 0,8 gram. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan pembahasan mengenai hukum dasar kimia dan reaksi pembatas. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.